Kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Suatu hari, Abu Nawas mendapat tugas dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk mencari neraka. Baginda Raja ingin tahu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu. Abu Nawas pun berangkat mencari neraka dengan membawa lampu minyak dan menggoyang-goyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Orang-orang yang melihatnya pun heran dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan ini?" tanya salah seorang warga. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Hah? Mencari neraka di siang bolong begini dengan lampu minyak?" tanya warga lagi itu dengan nada tak percaya. "Ya, aku harus mencari neraka karena ini adalah perintah dari Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kau bisa menemukan neraka di siang hari begini, Abu Nawas? Bukankah neraka itu ada di bawah tanah?" tanya warga itu dengan penasaran. "Ah, kau tidak tahu apa-apa. Neraka itu ada di mana-mana. Neraka itu ada di hati manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Neraka itu ada di rumah-rumah yang tidak harmonis dan penuh dengan pertengkaran. Neraka itu ada di masyarakat yang tidak adil dan penuh dengan penindasan. Aku membawa lampu minyak ini untuk menerangi kegelapan hati manusia dan menunjukkan keburukan mereka," jelas Abu Nawas dengan panjang lebar. Warga itu pun terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Dia merasa tersindir dan malu atas perilakunya yang selama ini tidak baik. Dia pun meminta maaf kepada Abu Nawas dan berjanji akan memperbaiki dirinya. Abu Nawas pun melanjutkan pencariannya ke rumah-rumah yang lainnya. Di setiap rumah, dia selalu mendapatkan reaksi yang sama dari orang-orang yang tinggal di sana. Mereka merasa tersentuh dan tersadar atas kesalahan-kesalahan mereka. Mereka pun berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan taat beragama. Akhirnya, Abu Nawas pun kembali ke istana untuk melaporkan hasil pencariannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung ditanya oleh Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah menemukan neraka?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Ya Paduka yang mulia, aku sudah menemukan neraka," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Neraka itu sangat mengerikan, Paduka yang mulia. Neraka itu panas dan gelap. Neraka itu penuh dengan api dan azab. Neraka itu penuh dengan tangisan dan jeritan," kata Abu Nawas. "Benarkah itu, Abu Nawas? Lalu di mana kau menemukan neraka itu?" tanya Baginda Raja lagi dengan heran. "Di hati manusia, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Dia pun sadar bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar adanya. Dan dia pun memuji kecerdasan dan kejeniusan Abu Nawas dalam menyelesaikan tugasnya. Kisah kocak Abu Nawas, debat tentang neraka. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja Harun ar-Rasyid mendengar kabar bahwa para ulama di kerajaannya sedang memperdebatkan masalah neraka. Ada yang bilang panasnya berlipat-lipat. Ada yang bilang penduduknya bermacam-macam. Dan ada yang mengaku paling tahu bentuknya. Raja yang mulai pusing memikirkan hal tersebut
Ia pun segera memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, para ulama di sini ribut soal neraka. Aku ingin engkau menyelesaikan perdebatan ini. Jelaskan pada mereka bagaimana sebenarnya neraka itu menurut pengetahuanmu. Ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dengan senang hati Paduka yang mulia. Tapi hamba mohon siapkan satu hal. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kipas angin Paduka. Jawab Abu Nawas. Untuk apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Agar kalau pembahasan ini terlalu panas, kita bisa selamat duluan Paduka. Jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum lebar. Dan perdebatan pun segera dimulai. Di balairung kerajaan, para ulama pun sudah berkumpul. Ada yang wajahnya serius, ada yang merasa paling hebat. Dan ada pula yang sudah menyiapkan dalil dengan membawa buku besar seperti kamus. Salah satu dari ulama sombong membuka perdebatan. Hei Abu Nawas, kau ini kan bukan ulama besar. Apa mungkin kau tahu tentang neraka? Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Tidak juga Tuan. Makanya mari kita cari tahu bareng-bareng. Jawab Abu Nawas sambil duduk. Ulama itu pun makin marah. Kalau begitu jelaskan apa yang kau tahu tentang panasnya neraka. Abu Nawas pun mengangguk lalu berkata dengan tegas. Neraka itu sangat panas Tuan. Memangnya seberapa panasnya? Tanya ulama itu lagi. Abu Nawas pun menjawab. Panasnya lebih panas dari debat ini kalau kita lanjut dengan kepala panas juga Tuan. Mendengar itu, Baginda Raja pun hampir batuk menahan tawanya. Namun ulama sombong itu pun belum menyerah, lalu bertanya lagi. Hei Abu Nawas, kalau kau benar-benar tahu tentang neraka, memangnya siapa saja penghuni neraka itu? Ucap ulama sombong itu sambil melipat tangannya. Abu Nawas pun lalu berdiri dan memberi jawaban yang membuat semua orang bingung. Penghuninya adalah orang-orang yang terlalu sibuk mengurus nasib orang lain, tapi lupa introspeksi diri sendiri. Mendengar itu, semua ulama pun langsung saling melirik. Baginda Raja pun menatap ulama sombong itu. Dan ulama itu pun perlahan menunduk, seperti kucing yang ketahuan nyolong ikan. Dan ulama lain pun mencoba bertanya, Hai Abu Nawas, kalau begitu bagaimana bentuk neraka itu? Abu Nawas pun pura-pura berpikir keras. Menurut pengetahuan saya, katanya neraka itu luas, sangat luas. Dan saking luasnya, orang-orang yang sombong bisa tersesat di dalamnya tanpa GPS. Mendengar itu, balairung pun meledak dengan tawa. Baginda Raja pun berdiri sambil bertepuk tangan. Dan akhirnya Baginda Raja pun sendiri bertanya kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, sebenarnya kau tahu atau tidak tentang neraka? Abu Nawas pun menunduk hormat. Ampun Paduka yang mulia. Hamba tidak akan berani sok tahu, tapi jika hamba boleh mengutip sesuatu. Lalu Abu Nawas pun menunjuk semua orang dan berkata, dari semua debat ini yang paling hamba yakini adalah
Siapapun yang merasa paling benar dan suka merendahkan orang lain, biasanya sedang mempercepat jalannya sendiri ke arah yang panas itu paduka. Mendengar itu, semua pun terdiam. Bahkan kipas angin yang dibawa penjaga pun seperti berhenti berputar. Beberapa saat kemudian, Baginda Raja pun tertawa. Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar membuat mereka berpikir dan tertawa. Dan sekaligus perdebatan pun selesai. Para ulama pun bubar dengan muka memerah. Entah karena malu, entah karena merasa kebakar omongan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berjalan keluar sambil berkata, "Yang penting kita semua belajar dan tidak sok jadi pengurus neraka." Kisah Abu Nawas dan hakim yang angkuh. Kisah lucu Abu Nawas kali ini tentang hakim yang angkuh yang hendak mempermalukan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari seorang hakim angkuh mendatangi rumah Abu Nawas. Hakim itu penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang masyhur. Hakim itu ingin menguji Abu Nawas serta mempermalukannya. Sang hakim yang angkuh itu pun bahkan yakin akan bisa membuat Abu Nawas malu. "Assalamualaikum ya Abu Nawas." Sang hakim mengucapkan salam saat tiba di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas begitu tahu tamunya seorang hakim ke rumahnya, terlihat kaget. Dalam pikirannya tidak biasanya hakim yang memiliki kedudukan mulia menyambangi di rumahnya. "Waalaikumsalam. Oh Tuan Hakim ya, silakan masuk Tuan." "Aduh, ada apa gerangan Tuan berkenan datang ke rumah saya?" tanya Abu Nawas menyelidik. Setelah masuk ke rumah dan dipersilakan duduk oleh Abu Nawas, hakim itu pun menjelaskan maksud kedatangannya. "Saya ingin silaturahmi saja dengan Tuan Abu Nawas, sekaligus ingin bertukar pikiran dengan Tuan," ujar sang hakim. "Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagiku kedatangan seorang hakim. Tapi apa yang dapat saya tukar dari pikiran saya? Sementara Tuan lebih luas ilmu dan pengalamannya," balas Abu Nawas merendah. Diskusi antara keduanya pun berlangsung. Banyak masalah yang dibahas dari sisi pemikiran yang berbeda. Abu Nawas memang cerdik, hingga hakim ini pun rupanya banyak tersisih saat beradu argumen. Mulailah muncul keinginan hakim membungkam Abu Nawas. Dia yakin dengan kemampuan ilmu tentang hukum bisa menang. "Tuan Abu Nawas, seandainya manusia mau mengikuti tatanan hukum dan norma, tentu akan aman tentram kehidupan ini," ujar sang hakim mengeluarkan ilmu pengetahuan hukumnya. "Tidak demikian juga Tuan," sanggah Abu Nawas. "Hukum dan norma akan membuat semuanya tertib Abu Nawas," ujar sang hakim. "Bukan manusia yang harus mengikuti hukum dan norma, tapi hukum dan normalah yang harus mengikuti nilai-nilai kemanusiaan. Maka keadilan akan terjadi dan kehidupan pasti aman dan tentram, karena rasa keadilan terpenuhi Tuan," jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim ini pun terdiam dan merasa malu. Pernyataan Abu Nawas seperti tamparan keras ke arah wajahnya. Akan tetapi, karena tidak mau ketahuan dipermalukan, hakim ini pun kembali menyiapkan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, seandainya Tuan diberi pilihan
antara kekayaan dan kebijaksanaan. Mana yang Tuan pilih? Tanya sang hakim. Dirinya pun yakin, kali ini Abu Nawas akan bisa dipermalukannya. Abu Nawas yang cerdik itu pun menatap wajah sang hakim. Dalam hatinya dia bergumam kalau hakim ini harus diberi pelajaran. Ya jelas saya milih kekayaan Tuan, jawab Abu Nawas. Hahaha, masa Tuan Abu Nawas pilih kekayaan? Kok seorang cendekiawan seperti Tuan lebih mengutamakan kekayaan daripada kebijaksanaan? Menurut saya ini lebih memalukan Tuan, ledek sang hakim dengan tawa kemenangan. Abu Nawas pun hanya diam. Dia biarkan hakim itu menuntaskan tawa senangnya. Setelah hakim itu berhenti tertawa, Abu Nawas pun berkata, "Memangnya salah ya Tuan kalau saya memilih kekayaan?" tanya Abu Nawas. Ya jelas dong, seharusnya seorang cendekiawan yang dikenal cerdik seperti Tuan Abu Nawas menempatkan kekayaan setelah kebijaksanaan, ucap sang hakim. Lalu, kalau Tuan sendiri diberi pilihan itu, akan memilih yang mana? Tanya balik Abu Nawas. Tentu saya akan memilih kebijaksanaan Tuan, apalagi saya seorang hakim, jawab sang hakim. Oh begitu ya Tuan Hakim. Dengarkan Tuan Hakim. Seseorang itu akan memilih sesuatu yang belum dimilikinya Tuan, tegas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim pun langsung terdiam. Dirinya merasa kembali dipermalukan oleh Abu Nawas. Dia tidak menyangka pertanyaan jebakan untuk Abu Nawas malah menjebak dirinya sendiri. Hakim itu pun benar-benar menyadari kalau Abu Nawas yang cerdik bukan hanya omong kosong. Buktinya, Abu Nawas bisa dengan mudah memutar serangan kalimat dari dirinya yang tidak terduga sebelumnya. Tuan Abu Nawas, kali ini saya yakin kalau Tuan memang seorang cendekiawan yang benar-benar cerdik. Saya mohon maaf Tuan Abu Nawas. Saya sudah berupaya mau mempermalukan Tuan. Dan akhirnya, hakim itu pun jujur kepada Abu Nawas tentang niatnya datang ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, reaksi Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dia sudah bisa menghadapi banyak orang yang berupaya menjebak dan menguji kemampuan berpikirnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya, muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja.
Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung Abu Nawas," titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. "Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. "Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran Abu Nawas," kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, "Allah sedang apa sekarang?" Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara.
Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau tidak tahu bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang, ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu, apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas. Ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas. Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, apa syaratnya Abu Nawas? Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja.
Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah,
Pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari Baginda Raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Aku ada ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah. Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu. Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka yang mulia.
Tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar, Abu Nawas. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, Abu Nawas. Apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka yang mulia, memang benar. Jadi, ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air. Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah, saya buka kantongnya, Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mampu kembali ke negerinya setelah diusir oleh Baginda Raja. Kisah ini berawal dari mimpi buruk yang dialami oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, hingga menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya, bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi Baginda Raja. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas.
Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negerinya. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas pun hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan dereyan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia pun mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menggebu-gebu, seperti dinginnya angin yang sulit untuk dibendung. Rasa rindu itu makin lama makin menggebu-gebu. Memang, tidak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apa ia harus melepaskan dirinya? Begitu tanya Abu Nawas dalam hatinya. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda Raja? Oh, tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas pun menemukan cara lain yang tidak masuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas pun akhirnya berangkat menuju ke negerinya. Perasaan senang dan rindu menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri pun gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja juga merasa gembira mendengar kepulangan Abu Nawas, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sementara Baginda Raja gembira mendengar kepulangan Abu Nawas karena ia merasa yakin kali ini pasti tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda Raja sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayutan di bawah perut keledainya. Oleh karena itu, Abu Nawas pun terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan oleh Baginda Raja. Karena memang tidak bisa dikatakan bahwa Abu Nawas telah melanggar larangan Baginda Raja. Pasalnya, Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Akan tetapi, ia bergelayutan di bawah keledainya. Begitulah cara Abu Nawas menggunakan keledainya untuk menyelamatkan diri dari hukuman Baginda Raja. Kisah Abu Nawas
Menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Abu Nawas menipu malaikat. Boleh jadi kisah ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat ini bertugas menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu mestinya tidak sulit karena semua muslim sudah dapat bocorannya. Ada 6 soal yang ditanyakan oleh malaikat kubur. Man robuka atau siapa Tuhanmu? Madinuka atau apa agamamu? Man nabiyuka atau siapa nabimu? Ma kitabuka atau apa kitabmu? Aina kiblatuka atau di mana kiblatmu? Man ikhwanuka atau siapa saudaramu? Sudah barang tentu Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Masalahnya adalah dua malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini amat kasar. Malaikat Nakir bahkan membawa alat pukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab pertanyaannya. Pokoknya mental dan iman pun perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus, biarpun dia cerdas dan hafal semua jawabannya di luar kepala. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedangkan melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan dua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Munkar dan Nakir, Umar justru balik menggertak malaikat tersebut. Lalu siapa Tuhanmu? Tanya Umar bin Khattab kepada malaikat Munkar. Dan kedua malaikat itu pun akhirnya mengenali siapa yang dihadapinya. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi Muhammad SAW tersebut. Mengingat kisah Umar dan dua malaikat itu, membuat otak nakal Abu Nawas pun terusik. Tak ada cara lain pikirnya. Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Oleh karena itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain. Jalan untuk mengelabui dua malaikat tersebut. Intinya Abu Nawas ingin mensiasati bagaimana terhindar dari ujian malaikat Munkar dan Nakir. Abu Nawas pun lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak dikafani dengan kain kafan yang sudah kotor dan usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, wasiat kok nyeleneh begitu, celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak komentar, pokoknya lakukan saja apa yang sudah saya katakan, kata Abu Nawas dengan tegas. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat suaminya. Ia pun mencarikan kain kafan yang sudah kotor, kusuh, dan usang untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hanya saja sebelum malaikat Munkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Ini penghuni lama, celetuk malaikat Munkar. Lihat kain kafannya sudah lusuh, lanjutnya.
Tapi ini tanah galian baru, bantah malaikat nakir meragukannya. Kedua malaikat itu pun ragu, keduanya saling adu pendapat. Satu malaikat yakin kalau itu adalah mayat yang sudah lama. Yang satunya menganggap bahwa itu adalah mayat baru, karena lubang kubur yang mereka datangi galiannya masih baru. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya kedua malaikat itu pun memutuskan tetap menanyai Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas dengan suara menggelegar. Abu Nawas pun benar-benar ketakutan, maka ia pun tak langsung menjawab. Sesaat Abu Nawas pun menyahut, "Apa kalian tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang. Berarti aku ini penghuni lama, ya kan?" kata Abu Nawas. Kedua malaikat itu pun terdiam. Ia pun memandangi sekujur tubuh Abu Nawas. Memang kain kafannya yang dipakai sudah usang, namun tanahnya masih baru. Kedua malaikat itu pun bertanya-tanya apa mereka sedang dikibuli. Kisah Abu Nawas dan ujian raja yang aneh. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sedang merasa bosan. Ia ingin mencari hiburan dan tantangan yang baru. Akhirnya, ia pun berkata kepada menterinya, "Wahai menteri, siapapun yang bisa melakukan 3 hal mustahil ini akan aku beri hadiah besar. Dan 3 hal itu adalah membuat keledai tertawa, membuat keledai menangis, dan membuat keledai lari terbirit-birit ketakutan." Seluruh istana pun menjadi gempar. Para menteri dan rakyat pun mencoba berbagai cara, mulai dari bercerita lucu, menyanyi, bahkan berdandan seperti badut. Tapi si keledai itu tetap cuek saja, hanya diam memandangi mereka seperti sedang mikir utang. Dan tiba-tiba datanglah Abu Nawas dengan santai sambil membawa sebuah karung dan tersenyum lebar. "Wahai Abu Nawas, kau yakin bisa membuat keledai itu tertawa ya, menangis dan ketakutan?" tanya Baginda Raja. "Percayalah Paduka yang mulia, saya sudah terbiasa menghadapi hal yang lebih keras dari keledai, yaitu istri saya, Paduka," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mendekati keledai itu dan berbisik di telinganya. Dan tiba-tiba keledai itu pun tertawa terbahak-bahak. Giginya pun kelihatan, bahkan sambil berguling-guling. Semua yang melihat pun sampai melongo. "Apa yang kamu bisikkan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya hanya bilang padanya bahwa sebentar lagi dia akan diangkat jadi menteri kerajaan," ucap Abu Nawas. "Pantas saja ia ketawa, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Giliran kedua, Abu Nawas pun kembali mendekati keledai itu. Dan kali ini ia pun menarik keledai itu ke samping dan memperlihatkan isi karungnya. Dan beberapa saat kemudian, keledai itu pun menangis sesegukan seperti ditinggal nikah mantannya. "Luar biasa Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepada keledai itu?" tanya Baginda Raja lagi. "Ampun Paduka yang mulia, saya hanya perlihatkan gajinya kalau jadi menteri itu kecil sekali Paduka. Dan keledai itu pun langsung merasa sedih."
ujar Abu Nawas. Kini giliran ketiga, raja pun makin penasaran. Abu Nawas pun mendekati keledai itu untuk yang terakhir kalinya. Lalu brak! Ia mengangkat karungnya tinggi-tinggi. Dan dari dalam karung itu ternyata keluar seekor singa mainan yang besar, yang bisa mengaum. Dan keledai itu pun langsung lari terbirit-birit sambil menangis. Melihat kejadian itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kau memang gila, tapi cerdas. Aku senang dengan caramu itu, Abu Nawas. Dan aku tepati janjiku. Ini ada hadiah untukmu, ujar Baginda Raja sambil memberikan 1000 dinar emas kepada Abu Nawas. Terima kasih Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas sambil menerima hadiah 1000 dinar emas dari Baginda Raja. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, Baginda Raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini, membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui Baginda Raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas. Sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut. Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan? Tanya Abu Nawas. Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya, ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan. Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit. Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu, kata Abu Nawas kepada tamunya itu. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu? Tanya penasihat istana. Aku adalah orang yang suci, akan menemui Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya? Tanya penasihat istana. Sudahlah Tuan Penasihat, beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya, kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba
Terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, kali ini aku bolehkan masuk ke istana, kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi Paduka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci. Lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Apa benar begitu wahai Abu Nawas? Kau jangan macam-macam Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati Abu Nawas, karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, yang pasti aku adalah orang suci Paduka, balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi, Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benarkah kau ini seorang nabi Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasihat istana. Itu terlalu mudah. Dan lagian, orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Ya bukanlah Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasihat istana. Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya, balas Abu Nawas. Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular, kata penasihat istana. Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga? Tanya Abu Nawas. Ya tidaklah Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasihat. Kalau begitu, jangan meminta kepadaku hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu ini Abu Nawas? Nabi Isa ya? Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu Abu Nawas, perintah penasihat istana. Oh tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut. Dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas.
Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu Abu Nawas. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi?" tanya Baginda Raja. "Siapa bilang aku mengaku seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci, Paduka. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu, Paduka," jelas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu melakukan hal ini Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana Paduka yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah," tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu. Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Kisah Abu Nawas menghancurkan istana raja. Dikisahkan, Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. "Suamiku, tadi pagi atas perintah Baginda Raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumah kita dengan paksa suamiku." Istri Abu Nawas memberitahukan kepada Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumah Abu Nawas disebabkan lantaran Baginda Raja bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Akan tetapi setelah digali, rupanya emas dan permata itu tidak ditemukan. Hal itulah yang membuat Abu Nawas bersedih dan merasa jengkel. Apalagi Baginda Raja tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat oleh kerajaan. Lama Abu Nawas pun berpikir. Akan tetapi belum juga dia menemukan langkah untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan, lantaran nafsu makannya pun hilang. Malam pun telah tiba. Tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas memandang lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba Abu Nawas pun tersenyum gembira. Abu Nawas berbicara kepada istrinya. "Wahai istriku, tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa suamiku?" tanya istri Abu Nawas dengan bingung. "Aku akan membalas perbuatan Baginda Raja yang seenaknya merusak rumah kita, istriku," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas pun berangkat menuju istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun memberi salam hormat dan berbicara kepada Baginda Raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Saya menemui Paduka yang mulia untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani menyantap makanan hamba Paduka," ucap Abu Nawas. "Siapa tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja.
Lalat-lalat ini Paduka, kata Abu Nawas sembari membuka penutup piringnya yang sudah basi dan dikerumuni oleh lalat-lalat. Kalau bukan kepada Paduka yang mulia, kepada siapa lagi hamba harus mengadukan ketidakadilan ini Paduka? Lanjut Abu Nawas. Keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya mau mendapatkan izin tertulis dari Baginda Raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini Paduka, jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, akan tetapi Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas. Lantaran saat itu, para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan Abu Nawas. Dengan terpaksa, akhirnya Baginda Raja pun membuat surat izin yang isinya memperbolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda waktu, Abu Nawas pun segera mengusir lalat-lalat yang ada di piringnya. Lalat-lalat itu pun terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas pun mulai mengejar dan memukul lalat-lalat tersebut. Seekor lalat hinggap di kaca, Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat yang lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas pun memukulkan tongkat besinya ke segala arah dimanapun lalat-lalat itu hinggap, sehingga sebagian perabotan istana pun hancur. Bahkan Abu Nawas nekat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci Baginda Raja. Baginda Raja pun tidak bisa melakukan apa-apa selain menyadari kesalahannya, lantaran telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Kini barang-barang kesayangan Baginda Raja telah hancur. Bukan itu saja, Baginda Raja pun juga merasa malu. Ia menyadari kekeliruannya. Ia telah melakukan perbuatan semena-mena, telah merusak rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu kocak dan sering menghibur banyak orang itu, rupanya bisa sangat marah kepada orang lain yang mengganggunya. Abu Nawas pun pulang dengan hati lega. Ia sudah tidak sabar lagi untuk bercerita kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja dilakukan di istana. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur.
Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah Abu Nawas mengerjai orang yang gigir. Dikisahkan, Abu Nawas kedatangan orang gigir. Ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya di sebuah rumah yang cukup besar. Namun karena kegigirannya, ia merasa rumahnya sangat sempit. Dalam curhatannya kepada Abu Nawas, orang gigir tersebut menceritakan hal yang mengganggu pikirannya. Ia menginginkan rumah yang cukup luas, akan tetapi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun.
Bagaimana caranya Abu Nawas? Dan mohon beri jalan keluarnya, pinta orang kikir itu kepada Abu Nawas. Setelah menyimak dengan seksama apa yang dibicarakan oleh lelaki itu, Abu Nawas pun kemudian berpikir sejenak. Muncullah sebuah ide untuk memberi pelajaran kepada orang kikir tersebut. Apabila engkau menginginkan kediamanmu menjadi lebih luas, sekarang belilah sepasang ayam dan buatkan kandangnya di dalam rumahmu. Setelah 3 hari datanglah lagi ke sini dan laporkan kepadaku bagaimana keadaan rumahmu nantinya. Ucap Abu Nawas kepada orang kikir tersebut. Meski kurang paham akan maksud Abu Nawas, karena orang kikir ini sudah percaya kepada Abu Nawas, orang kikir itu pun menuruti perintah Abu Nawas. Ia pun segera membeli sepasang ayam dan dibuatkan kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari berlalu, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana sekarang? Apakah rumahmu menjadi tambah luas? Tanya Abu Nawas. Orang kikir itu pun menjawab, bukannya tambah luas, tetapi rumahku menjadi kacau karena ayam-ayam itu, Abu Nawas. Tak hanya membuat rumahku jadi bau, tapi juga berantakan, ucap orang kikir tersebut. Kalau begitu, sekarang tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang lagi. Dan kembalilah kemari dalam 3 hari, kata Abu Nawas. Orang kikir itu pun malah kaget mendengar perkataan Abu Nawas. Namun ia pun tidak berani membantah perintah Abu Nawas. Hanya menggerutu dalam hatinya. Ia pun segera membeli sepasang bebek dan juga membuatkan kandangnya di dalam rumah. Selepas 3 hari, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun kembali menanyakan kondisi rumahnya. Wahai Abu Nawas, tolonglah jangan mengerjaiku lagi. Bukannya bertambah luas, rumahku malah semakin sempit, Abu Nawas. Sekarang juga menjadi mirip pasar unggas dengan bau dan kotorannya. Wah, bagus sekali kalau begitu. Sekarang tambahkan seekor kambing dan buatkan kandang juga di dalam rumahmu. Setelah itu seperti biasa datanglah ke sini 3 hari lagi, jawab Abu Nawas. Orang kikir tersebut menjadi semakin jengkel. Apakah engkau sudah gila, wahai Abu Nawas? Sudah disuruh beli ayam dan bebek, sekarang masih harus beli kambing. Apakah tidak ada cara lain? Sudah, lakukan saja apa perintahku. Engkau tidak boleh membantah, ucap Abu Nawas. Dengan muka kejut, orang kikir itu pun kembali ke pasar. Kali ini ia pun membeli kambing. 3 hari kemudian, seperti biasanya, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun sudah menunggu di depan rumahnya. Bagaimana sekarang? Apakah rumahmu sudah menjadi besar? Tanya Abu Nawas. Dengan muka cemberut, orang kikir itu pun nyeletuk. Wahai Abu Nawas, saat ini rumahku rasanya benar-benar seperti neraka. Setiap hari istriku terus-terusan ngomel. Anak-anakku pada nangis, Abu Nawas. Ayam, bebek, dan kambing tak henti-hentinya bersuara hingga riuh dan ribut. Rumahku jadi bau dan panas serta sumpek. Tolong engkau jangan menyuruhku melakukan hal yang aneh-aneh lagi, wahai Abu Nawas, keluh orang kikir tersebut. Lalu Abu Nawas pun menyuruh orang kikir itu menjual kambingnya ke pasar. Orang kikir itu semakin tidak mengerti. Kemarin disuruh membeli kambing, tetapi kenapa sekarang malah disuruh menjualnya?
Tak mau ambil pusing, orang kikir itu pun lantas menjual kambingnya dan esoknya kembali ke rumah Abu Nawas. Ia pun berkata kalau rumahnya sekarang sudah jauh lebih baik. Suasananya menjadi sedikit lebih tenang setelah kambingnya dijual. Lalu Abu Nawas pun kembali menyuruh menjual sepasang bebeknya ke pasar. Hari ini aku agak lega, rumahku tidak terlalu sumpek dan bau. Anak-anakku juga sudah tidak sering menangis lagi. Dan selanjutnya Abu Nawas pun menyuruh orang kikir itu untuk menjual sepasang ayamnya. Setelah menjual sepasang ayamnya, orang kikir itu pun kemudian esok harinya datang lagi ke rumah Abu Nawas. Kulihat wajahmu berseri-seri, apakah sudah ada perubahan di rumahmu? Tanya Abu Nawas. Orang kikir itu pun tersenyum. Rumahku sekarang rasanya sudah lega. Ayam, bebek, dan kambing berikut kandangnya sudah tidak ada lagi. Di rumahku tidak berisik lagi dan tidak berbau lagi. Istriku pun sudah tidak ngomel-ngomel. Dan anak-anakku juga tidak rewel lagi, Abu Nawas. Ucap orang kikir tersebut. Abu Nawas pun kemudian berkata, engkau sekarang bisa melihat rumahmu terasa lebih luas kan? Padahal tidak menambahkan apapun. Ketahuilah sebenarnya rumahmu itu sudah cukup luas. Hanya saja hatimu sempit sehingga tidak bisa melihat hal itu. Mulai sekarang, engkau harus banyak-banyak bersyukur. Di luar sana masih banyak orang yang tidak memiliki rumah sepertimu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, orang kikir itu pun hanya menganggukkan kepalanya dan merasa bersalah.